Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Pada part sebelumnya, setelah ia berbincang dan bertemu dengan sang raja, akhirnya ia pun kembali menuju tempat tinggalnya. Akan tetapi setelah langkah kakinya memasuki halaman itu, ia pun menyadari ada hawa membunuh yang begitu kuat telah mengitari tempat tinggalnya. Ia pun berpikir, sampai saat ini firasatku masih tidak nyaman karena aku masih bertanya-tanya siapa orang yang telah mengintai pemilik tubuh ini. Apakah ini adalah ulah orang itu, orang yang memberikan tatapan yang tajam ketika aku memasuki aula pertemuan? Dia adalah pelaku utama yang telah membunuh Soryang, pemilik asli dari tubuh ini, dan dialah murid keempat yang bernama Hong Yumun. Lalu ia kembali berpikir, hal pertama yang akan aku lakukan adalah aku harus memahami bagaimana kultus ini bekerja, karena untuk saat ini aku masih tidak mengetahui apapun selain sang Raja Demon. Jika aku tidak tahu informasi apapun, maka aku akan terombang-ambing oleh perkataan dan tindakan orang lain. Dan juga sang raja adalah orang yang tidak bisa ditebak. Maka aku harus fokus untuk mencari siapa saja yang akan mendukungku di tempat ini. Setelah beberapa saat berlalu, ia pun bertanya kepada Ma Dongpil siapa orang yang bisa dipercaya dan harus ia temui di dalam kultus ini. Ma Dongpil pun mengatakan, saya rasa So Yusim adalah orang yang tepat untuk Anda temui. Dia adalah orang yang bertanggung jawab dan bertugas untuk mengawasi hal yang terjadi di dalam kultus ini. Dia memiliki pengaruh yang cukup besar. Semua perputaran uang pastinya melalui tempat itu, sehingga semua informasi terkait hal yang Anda ingin ketahui seharusnya ada di sana. Meskipun begitu, saya rasa untuk mendapatkan informasi yang ingin Anda ketahui sepertinya tidak akan mudah. Itu karena apabila membocorkan informasi internal tentang kultus ini adalah hal yang tabu. Di sisi yang lain, ternyata Yumun telah melakukan kontak terlebih dulu terhadap Yosim. Ia memiliki pikiran yang sama untuk menjadikan Yosim sebagai pendukungnya untuk membunuh murid ketiga. Meski Yosim sempat menolaknya karena alasan sumpah setianya kepada kultus ini, akan tetapi ia begitu terkejut saat Yumun menawarkan sebuah penawaran yang begitu menarik perhatiannya, yaitu dengan menawarkan sebuah herbal yang sangat langka dan susah untuk dicari. Namun sebelum itu Yumun mengatakan ia akan memberikan herbal itu asalkan Yosim mau melaksanakan apa yang akan ia perintahkan, yaitu dengan meminta pelayan Soryang yang bernama Angwa untuk menuliskan sebuah laporan tentang pergerakan Soryang dan mengirimkan laporan itu setiap hari. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 12. Cerita dimulai. Terlihat Muyun begitu kesal karena ia menyangka bahwa Yosim telah berbohong kepadanya. Yosim pun tetap bersikeras kalau dia memang tidak mengenal wanita yang bernama Angwa, dan ia mengatakan mana mungkin ia memerintahkan untuk mengawasi seseorang kepada orang yang belum ia kenal. Kemudian Yumun memintanya untuk mengganti Angwa dan menetapkan seseorang yang ia kenal untuk bekerja di tempat Soryang. Melihat ekspresinya itu, ia kembali berkata, jangan bilang kalau kau tidak bisa melakukannya. Aku sangat tahu kau bisa melakukan apapun apabila kau menginginkannya. Aku tidak akan memintamu lagi untuk yang kedua kalinya dan membatalkan kesepakatan kita. Jadi, apakah kau akan melakukannya? Terlihat Yosim tidak bisa berkata-kata lagi. Lalu Yumun mengatakan, aku berasumsi dengan diammu itu berarti kau telah mengatakan iya. Kalau begitu, aku sudah menganggap ini sebagai kesepakatan kita berdua.
Di sisi luar ruangan itu, tiba-tiba saja mereka semua sangat terkejut setelah Hajin telah datang di tempat itu. Dengan santainya ia berkata, "Mau berapa lama lagi kalian meminum dengan cangkir-cangkir lama itu?" Lalu ia pun masuk ke dalam ruangan itu. Ia kembali berkata, "Aku telah kehilangan kesabaran karena terlalu lama menunggu kalian. Meski aku memiliki anggur yang murahan, akan tetapi aku memiliki gelas yang baru." Terlihat Yumun begitu kesal atas kedatangan Soryang yang begitu saja. Dasar bajingan, apa yang telah ia lakukan di tempat ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ia akan menghancurkan rencana yang sudah aku siapkan dengan matang? Sambil tersenyum, Hajin berkata kepada Yosim, "Apakah kau akan terus minum bersamanya di tempat ini? Atau apakah kau mau minum bersamaku di tempat yang berbeda? Aku sudah berusaha keras untuk mencarimu. Lalu aku pun bertanya-tanya kau ada di mana, dan ternyata kau ada di tempat yang indah ini bersamanya." Yosim pun langsung memberi hormat kepadanya. Ia berkata, "Sebuah kehormatan yang sangat besar bisa bertemu Anda, wahai tuan muda ketiga." Hajin pun berkata, "Kau tidak usah terlalu formal seperti itu. Aku merasa tidak nyaman. Jadi lebih baik bersikaplah dengan santai." Kemudian Yumun begitu marah kepada sang tabib yang baru saja datang dari arah belakang. "Apa yang kalian lakukan? Bukankah aku sudah bilang jangan pernah membiarkan satu orang pun yang boleh masuk ke tempat ini?" Dengan tatapan mata yang tegas, Hajin mengatakan, "Mengapa kau begitu gelisah? Padahal aku datang ke sini hanya untuk bertemu dengan master internal." Sambil menunjuk ia berkata, "Apa yang kau lakukan? Asal kau tahu bahwa master internal sedang berbicara kepadaku. Apakah kau merasa kalau kau tidaklah sopan karena kau telah memotong pembicaraan kami?" Akan tetapi ia begitu kesal saat Hajin langsung mengabaikannya dengan berbicara kepada Yosim dan mengajaknya untuk pergi bersamanya. Ia berkata, "Wahai tuan muda ketiga, kau begitu kasar karena telah mengabaikanku." Karena Yosim memiliki tujuan kepada Yumun, ia pun dengan sopannya menolak ajakan Hajin. Ia mengatakan ia tidak bisa pergi begitu saja sebelum ia menyelesaikan undangan dari tuan muda keempat. Namun Hajin yang menanggapi itu, ia berkata, "Itulah sebabnya aku mengatakan, maukah kau bergabung bersamaku setelah kau menyelesaikan ini bersamanya?" Di dalam hatinya ia berkata, apa yang telah direncanakan oleh tuan muda ketiga? Mengapa ia begitu bersikeras ingin bertemu denganku? Mereka semua sangat terkejut saat Hajin yang berkata, "Apakah kau menolakku karena kau membutuhkan daun semanggi yang memiliki 4 kelopak?" Biasanya ada 2 alasan mengapa seseorang membutuhkannya. Yang pertama, mereka membutuhkan secara cepat untuk mengurangi konsentrasi Qiying karena kelebihan Qiyang, atau ketika mereka terpengaruh oleh keruntuhan 9 meridian. Namun, kedua situasi itu bisa disembuhkan dengan sebuah ramuan yang berbeda daripada menggunakan daun semanggi itu. Aku rasa tidak mungkin orang sepertimu tidak tahu akan hal itu. Jadi itu berarti kau berada dalam situasi di mana daun semanggi itu tidak dapat digantikan. Aku telah mengenal seseorang yang telah menderita penyumbatan Qi karena ia mencoba untuk belajar kultivasi Yin. Mendengar Yosim yang bertanya bagaimana caranya agar bisa melakukan itu, Hajin pun menjawabnya, "Aku tidak tahu seperti apa kondisi pasien itu, tetapi kecuali mereka berada di ambang kematian, maka ia tidak akan membutuhkan daun semanggi itu. Bahkan sebaliknya akan sangat berbahaya apabila menggunakannya, karena itu bisa mengganggu peredaran Qi. Aku tahu bahwa kau sangat peduli kepada pasien itu, tapi kau tidak perlu berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan ramuan itu." Terlihat Yumun begitu panik. Ia berkata, "Wahai tuan muda ketiga, kau telah keterlaluan karena secara diam-diam telah mendengarkan pembicaraan kami, dan perbuatanmu itu sangatlah keterlaluan." Hajin pun menanggapinya dengan santai. Ia berkata, "Apa kau gila? Aku hanya berdiri di depan pintu itu dan mendengarkan sesuatu tentang daun semanggi yang memiliki 4 kelopak." Lalu dengan nada yang tinggi Yumun berteriak, "Apa kau tidak berpikir perlakuan yang seperti ini tidak pantas dilakukan oleh murid sang raja di dalam kultus ini?" Sambil menghempaskan sumpitnya ia berkata,
kau baru saja mengatakan perlakuan yang pantas bagi murid sang raja. Jadi mencoba untuk membunuh saudaramu dari balik layar untuk mendapatkan kedaulatan, apakah itu dianggap perlakuan yang pantas bagi murid dari sang raja? Mendengar itu, Yumun sangatlah gugup. Namun ia mencoba untuk menyembunyikan kepanikannya. Ia berkata, "Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Apakah kau bertanya karena tidak tahu? Jika kau benar-benar tidak tahu, maka kau adalah orang yang bodoh yang sama sekali tidak bisa mengendalikan bawahanmu. Apabila kau tahu dan berpura-pura tidak tahu, maka kau akan membuat dirimu menjadi semakin bodoh. Aku bisa memahaminya jika itu bersama orang yang sepertiku. Tapi apakah kau tidak berpikir kalau itu terlalu berlebihan untuk dilakukan kepada yang lebih muda? Dia hanyalah seorang anak perempuan yang masih berusia 10 tahun. Ia berpikir murid ketujuh terlihat sangatlah rapuh di saat pertemuan itu. Apakah dia yang telah membuatnya menjadi seperti itu? Dengan kesalnya Yumun berkata, "Aku tidak akan memberikan toleransi atas fitnah yang telah kau lontarkan, meski itu dari tuan muda ketiga." Kau memanggilku dengan tuan muda ketiga. Apakah itu nama yang manis bagi seseorang yang ingin kau bunuh? Tahanlah, aku selamat setelah hampir mati. Jadi sebagai adikku, kau seharusnya bisa memberikan sebuah toleransi atas sikap kasarku ini. Kemudian ia kembali berkata, "Karena aku tidak memiliki bukti yang akurat, maka percuma saja aku berbicara dengan nada yang kasar." Lalu ia bertanya kepada Yosim apa yang akan ia lakukan, karena kesepakatan yang ia jalin bersama Yumun sudah tidak berguna. "Jadi apakah kau masih tetap ingin berada di tempat ini?" Yosim bertanya, apakah ada cara yang lain untuk menyembuhkan seseorang yang mengalami penyumbatan ki. Sedangkan para peneliti mengatakan bahwa kami harus mengamati perkembangannya. Lalu Hajin pun mengatakan, apakah kau tidak tahu bahwa aku pernah mengalami dan telah sembuh dari penyumbatan ki? Meskipun ada beberapa orang bodoh yang mencoba membunuhku dengan merusak obat-obatanku. Yumun pun mencoba untuk meyakinkannya, "Master internal, apakah kau terus mendengarkan semua kebohongan yang telah ia bicarakan?" Dengan tatapan mata yang sinis ia bergumam, "Jika ini adalah kesepakatan yang sama, maka tidak ada alasan lagi untuk melakukannya kepada orang yang menyebalkan." Sambil berjalan meninggalkan tempat itu, ia berkata, "Terima kasih karena sudah menjamuku. Aku akan pergi dari tempat ini dan aku telah membatalkan kesepakatan kita." Sambil memperhatikan ekspresi wajahnya, Hajin mengatakan, "Wahai saudaraku, aku akan pergi bersama tamu istimewaku." Namun di dalam hatinya ia berkata, "Bajingan ini wajahnya langsung berubah. Akan tetapi ini adalah pemandangan yang sangat menarik." Setelah kepergian mereka berdua, Yumun pun bertanya kepada sang tabib, sejauh mana Soryang mendengarkan pembicaraan mereka. Ia pun menjelaskan bahwa Soryang telah datang secara tiba-tiba, sehingga kami tidak bisa langsung menghentikannya. Kemudian ia berkata, "Karena rencana ini sudah terganggu, maka aku tidak punya pilihan lain. Jadi kita harus melakukannya sendiri dengan kedua tangan kita." Dengan tatapan mata yang penuh amarah, ia bergumam, "Aku ingin menghindari terlibat secara langsung. Akan tetapi aku akan membuatmu membayar atas penghinaan ini dengan rasa sakit, karena kau yang telah memulainya lebih dulu." Di tempat yang berbeda, terlihat Hajin yang menuliskan sebuah catatan. Ia berkata, "Kau tidak perlu memikirkan ini sebagai bantuan yang besar. Aku hanya memberitahumu metode pengobatan di luar dari penjelasan seni bela diri. Meski itu bukan berarti tidak sulit, namun kemungkinan akan memakan waktu sekitar 3 hari untuk memahami dan mencoba pengobatan itu. Pada awalnya tidak akan ada perubahan yang besar, dan aku pun tidak yakin karena aku tidak tahu kondisi pasien seperti apa. Tapi dengan kesabaran dan tekad yang kuat, seharusnya dalam waktu setengah tahun itu adalah waktu yang cukup untuk memulihkan gerakannya. Seperti yang aku katakan, semua itu tergantung pada usaha dan kemauan pasien itu sendiri. Apabila kondisi pasien tidak terlalu buruk dan memiliki bakat, mungkin ia bisa bergerak tanpa rasa sakit dalam waktu setengah tahun." Di dalam hatinya ia bergumam, "Itu adalah waktu yang tidak singkat, namun aku tidak punya pilihan lain karena para peneliti tidak mampu mengobatinya."
Kemudian dengan tegas ia berkata, "Jika kau mengatakan seperti itu, maka aku akan menghilangkan keraguanku terhadapmu. Oleh sebab itu, lebih baik kita langsung ke intinya saja. Apa yang kau inginkan dariku sebagai imbalannya?" Cerita berpindah di kediaman tuan muda ketiga. Terlihat Angwah yang baru saja selesai membersihkan tempat itu. Ia begitu bersemangat untuk melakukannya karena ia begitu peduli dengan kebersihan di tempat tuan muda itu. Kemudian ia mendengar suara ketukan pintu yang begitu keras dan ia mengira bahwa tuan muda telah kembali. Lalu ia berlari untuk membukakan pintu itu agar tuan muda tidak terlalu lama menunggunya. Akan tetapi setelah ia membuka pintu itu, ia begitu terkejut. Ternyata orang yang mengetuk pintu itu bukanlah tuan muda. Sambil tertawa ia berkata, "Dasar bocah bodoh, seharusnya kau tidak membuka pintu untuk siapapun di malam ini. Bisa saja itu adalah orang lain yang tidak kau harapkan untuk kau temui." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.